semuanya telah bergabung dalam webinar hari ini, yaitu tentang forest watching, membuat forest watching lebih mudah dan lebih efektif. Nama saya adalah Isabella Hulika. Saya merupakan spesialis untuk Global Forest Watch, dan saya akan menjadi tuan rumah untuk webinar hari ini. Jadi webinar hari ini akan fokus pada forest watching, dan membuat mobile apps yang dengan dinamikanya dan forest watching secara offline, dan seperti apa nanti di lapangan. Dan itu akan satu menjadi strategi kita menjadi semua untuk melihat mengawasi kebakaran dan menginvestigasi serta yang lainnya, serta konektivitas juga. Jadi karena itu tanpa berlama lagi, kan kita percaya ini akan sangat membantu membuat mengawasi peralatan lebih mudah dan lebih efektif. Slide berikutnya. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang pertanyaan dan bagaimana melakukan webinar ini. Jika ada pertanyaan selama presentasi ini, tolong ditulis di bagian Q&A. Nanti kita akan tanya jawab setelah webinar ini. Dan untuk webinar ini juga akan dilakukan dalam bahasa Inggris. Tapi Bapak Ibu bisa memilih bahasa yang diinginkan, karena akan diberikan juga penerima secara simultan dalam Perancis, Spanyol, dan bahasa Indonesia, dan serta Portugis. Dan silakan coba memilih untuk saluran bahasa yang diinginkan sebelum kita segera mulai. Okay, great. Baiklah. Let me know if you have any questions. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan. Tulis di Q&A, ada pertanyaan tentang penerjemahan atau akses apapun juga silakan. Kalau tidak, kita ke slide berikutnya, silakan. Saya akan memperkenalkan para pembicara kita di sini sebelum kita akan lanjut. Kita di sini ada Colin Steve yang merupakan manajer produk senior dari Global Forest Watch, dan juga ada Tatiana Bokunova yang merupakan produk spesialis untuk Global Forest Watch. Dan setelah itu ada Gabriel Nussbaum merupakan manajer senior untuk Sustainable Landscape serta solusi berbasis alam. Dan ada pembicara tamu kita. Di situ ada Bapak Lukmanul Hakim dari merupakan manajer GIS dari Yayasan HK, dan juga ada bersama kita ada Bapak Horih Fahin yang merupakan manajer GIS dari AMPA. Semuanya ini memainkan peran dalam mengembangkan dari Forest Watcher dan fitur-fitur barunya, dan nanti kita akan mendengar dari masing-masing mereka selama webinar ini. Nah, sedikit pengantar tentang Global Forest Watch ini. Global Forest Watch merupakan sebuah alat free publik yang menggunakan semua data, teknologi, serta alat-alat untuk melindungi hutan kita. Jadi GW menawarkan alat untuk memonitor hutan kita, untuk meningkatkan pengetahuan serta transparansi tentang lahan kita, dengan tindakan-tindakan apa yang kita untuk bisa menghentikan deforestasi dan membuat hutan-hutan lebih berkelanjutan, dan juga memberikan informasi lebih banyak untuk pihak pemerintah daerah serta sektor swasta untuk mobilisasi tindakannya. Selain itu, terima kasih telah bergabung, dan sekarang kita mulai. Serahkan saja kepada Ibu Gabriel akan memberikan sedikit gambaran singkat dan gambar umum tentang kita Forest Watcher ini. Baik, terima kasih banyak Isabella. Hai semuanya, saya sangat senang berada di sini hari ini bicara tentang Forest Watcher. Seperti kata Ibu Isabella tadi, Forest Watcher merupakan sebuah aplikasi mobile dan internet yang mungkin kita untuk melakukan monitoring hutan secara real time, serta juga alat peringatan tentang hutan secara global dari online maupun offline. Pertama, saya akan jelaskan sendiri Forest Watcher memberikan informasi umum, dan Forest Watcher itu juga akan bisa mengelola area-area yang ingin Bapak Ibu monitor. Bisa dilihat di situ. Bapak Ibu melihat tentang peringatan tentang deforestasi serta kebakaran, dan kita akan terus dapat mengelola daerah tersebut, menavigasikan titik di mana perlu dilakukan investigasi, dan bentuk peringatan yang muncul atau yang tertarik kita, tinggal diklik saja dan dapatkan informasi tersebut terkait tanpa memandang seperti apa konektivitas Mala. Dalam slide berikut, silakan. Malah yang namanya Forest Watcher itu memang dirancang sebagai solusi mobile untuk konektivitas yang tidak baik.
yang kita tahu merupakan sebuah tantangan besar kalau kita melakukan kerja di lapangan, kalau melakukan investigasi potensi tentang kejadian deforestasi jauh di dalam hutan. Jadi untuk membantu kita, Forest Watcher ini ada fitur-fitur offline yang mungkin kita untuk menggunakan aplikasi ini tanpa aplikasi tersebut menggunakan data dari HP kita. Jadi kemudian kita dapat mentransfer data tersebut ketika nanti ada sambungan Wi-Fi dan kita bisa upload. Jadi benar-benar memungkinkan kita untuk berada di lapangan, baik kita memiliki hubungan yang terbatas, konektivitas maupun yang konektivitas yang rendah. Slide berikutnya, pertama kali alat First Watcher bukan alat, mungkin kita mengambil data dengan satelit dengan Global Forest Watch ketika kita berada di daerah-daerah terpencil atau di lapangan dan memang dibangun dengan untuk mereka-mereka yang perlu mengelola dan memonitor lahan hutannya. Dan di sini ada begitu banyak jenis pengguna, kan ada para manajer lapangan, ranger, kemudian penegak hukum dari pihak masyarakat lokal serta LSM. Pada dasar siapapun memonitor atau mengelola atau melindungi hutan-hutan kita. Slide berikutnya. Pertama-tama Forest Watcher itu dikonseptuasikan dibangun di 2016 dan merupakan upaya bersama antara WRI serta Institut Jane Goodall dan IDEO ini kemudian diuji cobakan di Uganda dengan menggunakan ribuan tablet Android yang didari oleh Google dan dicoba tersebut berhasil dan kemudian kita menggunakan 2000 pixel dan bisa melihat apa-apa yang terjadi pada hutan kita serta juga kegiatan-kegiatan perburuan liar dan dengan mungkin kita bisa terus berhasil dan terus membangun fitur-fitur dan mengembangkan hub tersebut di berbagai tempat di daerah di Afrika, di Amerika Selatan, di Asia Tenggara, membuat itu lebih mudah digunakan, lebih baik, lebih mudah untuk ramah untuk pengguna dan diupdate dengan data-data yang lebih baik juga terus ditingkatkan ketika data tersebut datang. Slide berikutnya. Sekarang ini Forest Watcher merupakan open source, bebas, gratis untuk digunakan, tersedia dalam bentuk mobile maupun bentuk internet web. Dalam mobile dan web itu aplikasi tersebut saling mendukung satu sama lain, jadi bisa digunakan dalam bentuk keduanya untuk menggunakan Forest Watcher untuk bisa menjadi lebih menarik jadi dan juga tersedia dalam bentuk alat-alat Apple serta Android dan tersedia dalam 8 bahasa Inggris, Prancis, Portugis, Spanyol, bahasa Indonesia, bahasa Madagaskar dan bahasa Belanda. Dan penting untuk dicatat bahwa aplikasi ini akan beroperasi dalam apapun bahasa yang digunakan sebagai bahasa defaultnya kita pada alat tersebut. Jadi kalau memang Forest Watcher dalam Prancis bisa jadi maka alat yang kita pegang tersebut memang bahasa defaultnya adalah bahasa Prancis seperti itu. Jadi Forest Watcher itu memang kalau ingin berguna seperti yang kita inginkan dan itu akan memberikan dampak yang memang kita inginkan, yaitu untuk melacak serta memverifikasi terjadi deforestasi. Kami terus-menerus mengumpulkan data-data yang masuk sebagai umpan balik tentang fitur-fitur apa yang perlu kami kembangkan selanjutnya, dan juga mengidentifikasi bug-bug yang ada. Dan kami tentu saja ingin mendengarkan dari Bapak Ibu sekalian yang menggunakan Forest Watcher atau memang masih baru terhadap Forest Watcher ini, silakan hubungi kami senang hati menerima umpan baliknya untuk menggambarkan fitur-fitur yang akan kami lakukan sekarang ini. Kami telah mengkatalogkan, menganalisis berbagai macam umpan balik yang kami dapatkan, berdasarkan apa yang kami lakukan. Kami melakukan survei pelanggan, juga melakukan wawancara lebih lanjut untuk melakukan perubahan serta peningkatannya, serta juga belajar dari para pengguna tentang bagaimana mereka menggunakan Forest Watcher ini dan memberikan solusi terhadap masalah yang mereka miliki. Kami juga mencoba memahami apa yang jadi kebutuhan mereka dan apa yang tidak ada di atas. Dan ketika kita mengembangkan fitur-fitur ini, kami berkonsultasi dengan para pengguna untuk memastikan perubahan yang kami lakukan itu membantu bagi mereka untuk dapat melakukan pekerjaan mereka. Slide berikutnya. Juga ada beberapa fitur-fitur baru yang nanti akan kami tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian, termasuk dalamnya dapat untuk mengelola berbagai macam tim, untuk memberikan penugasan bagi anggota-anggota tim, suatu fitur baru yang kita miliki untuk mencatat data, merekam data dengan berbagai macam cara, seperti misalnya kita dapat merekam suara, dan juga mengekspor dan berbagi data dalam berbagai bentuk format seperti PDF, shapefile, dan juga bisa mengekspor data yang kita miliki ke dalam aplikasi tersebut dan yang telah dimuat, dan juga kita bisa melakukan tentang hal lain yang memang diperlukan untuk app tersebut. Dan semoga Bapak Ibu bisa menikmati menggunakan app ini. Semoga fitur-fitur ini berguna untuk pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Jika ada pertanyaan tentang penggunaan app ini, jika mengalami pengalaman kesulitan dalam menggunakannya, atau jika ini cerita sendiri bagaimana app itu berguna bagi Bapak Ibu sekalian, seperti saya katakan, silakan hubungi kami. Kami ingin sekali mendengarkan dari Bapak Ibu sekalian.
Dan demikian saya kembalikan kepada moderator, Bu Sabella, silakan. Terima kasih banyak Gabi atas gambaran umum ini. Jadi Forest Watcher merupakan satu hal yang fitur yang penting bagi kita. Jadi ini semoga ini berguna bagi semua. Ini ada poll. Dengan kami ingin belajar lebih banyak dari para audiens yang ada di sini. Jadi di sini ada sebuah polling singkat dengan 2 pertanyaan. Dan singkat saja, kalau Bapak Ibu mohon untuk menjawab 2 pertanyaan tersebut ya. Yang pertamanya, apakah Bapak Ibu baru tentang Forest Watcher ini baru nggak Bapak Ibu sekarang? Ya atau tidak? Yang kedua, fitur Forest Watcher baru mana yang Bapak Ibu paling bersemangat ingin melihatnya? Dan bisa milih lebih dari 1 jawabannya. Jadi ada bisa mengelola lebih dari 1 tim, bisa menentukan penugasan, bisa mengekspor dan berbagi data, atau juga memperbaiki bug-bug yang ada. Saya berikan berapa menit untuk bisa menjawab polling ini. All right, well, I see in the lead. Most people here are Sekarang sudah lihat sebagian besar orang itu ternyata baru terhadap Forest Watcher ini, dan fitur yang paling banyak orang-orang sangat semangat itu lihatnya adalah bisa mengekspor dan berbagi data, diikuti dengan bisa mengelola lebih dari 1 tim. Baik, terima kasih banyak semuanya atas ikut serta dalam polling ini. Kita lihat hasilnya. Secara singkat saya tunjukkan, jadi saya senang ternyata banyak dari Bapak Ibu masih baru, jadi memang suatu hal waktu tepat dan untuk juga belajar tentang fitur-fitur baru dari Forest Watcher ini sehingga menjadi lebih mudah memudahkan pekerjaan Bapak Ibu lebih efektif juga, dan nanti juga bisa membantu bagaimana Bapak Ibu bisa mengelola tim-timnya, menentukan penugasan, mengekspor dan berbagi data, sebuah fitur-fitur yang penting untuk juga bisa berbagi data dan berbagi orang, dan juga nanti kita akan berikan lebih banyak penjelasan lainnya. Jadi terima kasih banyak atas ini. Baik, slide berikutnya. Dalam ini saya ingin mengimbang Bapak Colin untuk bicara dan memberikan sedikit pengantar tentang serta melakukan demo tentang bagaimana menggunakan Forest Watcher ini. Silakan Pak Colin. Terima kasih Pak Sebol. Hai semuanya. Dalam demonstrasi berikutnya, rekan saya dan Tiana akan mengamankan 2 peran berbeda. Tatiana akan bicara sebagai seorang monitor imajiner yang menggunakan Forest Watcher, jadi seorang manajer imaginary, dan saya akan mengambil peran untuk memonitoring dengan menggunakan alat Forest Watcher ini. Nanti saya akan bolak-balik antara kedua aplikasi ini, nanti kami bisa meninggalkan arus kerja yang ada untuk melakukan tim monitor nanti yang mana lagi mudah lah dalam melakukan manajemen ini. Tapi mohon diingat, semua yang kita lakukan di sini dalam demonstrasi ini mengindikasikan di mana forestasi telah terjadi. Seperti biasa, kita akan mengumpulkan data lebih lanjut, dan verifikasi lebih lanjut diperlukan untuk melihat apa benar-benar ada tindakan ilegal atau tidak, ada deforestasi atau tidak di sana. Nah, dengan demikian, mari kita coba mulai dengan demonstrasinya. Mari kita mulai. Halo, nama saya Tatiana. Saya merupakan spesialis produk dari Global Forest Watch. Dalam beberapa menit ke depan, saya dan Colin akan mendemonstrasikan sebuah skenario bagaimana kita bisa menggunakan Forest Watcher Web serta Forest Watcher Mobile bersama-sama untuk bisa mengelola tim pemonitor hutan. Yang paling penting spesifik bagaimana membuat tim yang baru, menerima undangan, serta juga melakukan penugasan. Kita akan berasumsi bahwa Bapak Ibu sudah memiliki pengalaman dengan Forest Watcher, supaya kita bisa fokus pada fitur-fitur baru. Tapi kalaupun yang baru, tidak masalah. Kami mendorong Bapak Ibu untuk kemudian mengunjungi Hub Center kami untuk melihat webinar sebelumnya dan mengikuti tutorial step by step untuk memberikan konsep dasar serta fungsionalitas yang ada. Sebagai pengingat, Forest Watcher dibuat dari 2 aplikasi yang saling melengkapi. Aplikasi utamanya dimasukkan di mobile device kita, dan kita menyebutnya sebagai Forest Watcher Mobile. Aplikasi lainnya ada di browser internet manapun, dan kita sebutnya sebagai Forest Watcher Web. Untuk mengakses semua fitur-fitur manajemen tim yang ada, Bapak Ibu harus memerlukan kedua aplikasi ini. Untuk memulai demo ini, saya akan menunjukkan apa yang perlu diperhatikan dari Forest Watcher Web dari perspektif seorang manajer. Dan untuk demo ini,
Saya akan menjadi manajer dan Colin yang merupakan rekan saya akan menjadi seorang monitornya. Jadi saat Bapak Ibu melihat wajah atau suara saya, artinya saya akan bertindak sebagai peran manajer dan hal sama juga Colin. Kalau dia melakukan tersebut, dia menjadi orang yang memonitornya. Nah, sekarang saya akan mematikan kamera saya untuk fokus pada demonya. Ini seksi bagian pertama dari metode saya sebagai manajer akan menunjukkan bagaimana menciptakan tim. Pertama, Forest Watcher Web terletak di forestwatcherglobalforest.org dan saya sudah login dengan akun GWFW saya, yaitu akun sama yang biasa digunakan untuk Global Forest Watch or Map Builder atau dari aplikasi pemetaan WRI lainnya. Saya akan mengklik tombol tim di menu bagian atas untuk melihat tim saya dan tim-tim yang saya kelola pada bagian atas kanan dan tim ada di sini dan saya menentukan tim jadi bagian saya ada di bagian bawah. Ini merupakan poin yang penting untuk perlu diingat. Pengguna dapat menjadi manajer maupun monitor bersama-sama, tidak ada batasan tentang jumlah tim dapat kita kelola atau kita ikuti. Kita juga mungkin. Untuk mencek sebuah tim baru, tinggal tekan tombol create new team yang ada di sini. Yang pertama tentu saja bukan nama tim dan nama saya. Saya akan menyebutnya sebagai pembela hutan atau forest defender. Dan kemudian saya akan mengklik tombol create team. Saya kemudian masuk ke dua halaman baru yang memungkinkan saya untuk mengelola secara mendetail tim baru saya ini. Di sini kita bisa melihat daftar dari para manajer, monitor, dan bidang yang menjadi ketertarikan dari tim-tim tersebut. Manajer dan monitor, keduanya memiliki akses untuk melihat isi yang terkait dengan tim mereka, tapi hanya manajer dapat mengundang pengguna lain untuk masuk ke timnya. Dan sebagai pembuat tim ini, saya memiliki spesial peran administrator khusus yang mungkin saya untuk menghapus tim ini, tapi juga mungkin saya untuk mentransfer kepemilikan dari tim ini ke manajer lain atau kepada monitor yang berbeda. Sekarang saya menjadi salah satu anggota dari tim ini, seperti bisa terlihat di sini ya kan. Sebelum saya menambahkan ada tim lainnya, saya ingin menyebutkan daerah yang menjadi ketertarikan untuk tim saya. Dan saya jelaskan kenapa ini penting. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita bicara tentang daerah yang tertarikan untuk kita. Saya mengklik tombol area pada di sini, nanti saya akan mengelola area saya. Jika saya scroll ke bawah lewat di peta ini, Bapak akan lihat daerah-daerah yang telah dikelompokkan dalam dua bagian. Area yang saya ciptakan ada di bagian atas, dan area yang terkait dengan tim-tim dari saya itu muncul di bagian bawahnya. Saya sudah menciptakan sebuah area dan saya ingin dihubungkan dengan tim baru saya ini. Tapi sebagai pengingat, Bapak Ibu bisa menciptakan bidang area baru dengan mengklik tombol tambah area, add area. Ketika saya mengklik area saya, yaitu Puerto Maldonado, saya masuk ke halaman yang dengan detail area tersebut. Jika saya turun ke bawah ke peta ini, saya lihat seksi bilang Teams Associated with this area. Saya will klik tombol add team, menemukan tim yang baru saya ciptakan, yaitu Forest Defender. Kemudian saya klik check mark, kemudian saya klik tombol add. Nah, sekarang kita bisa melihat tim ini terdaftar sebagai terhubung dengan area ini. Kemudian saya mengklik pada tab Teams lagi, menemukan tim baru saya, yaitu Forest Defender, dan mengklik untuk bisa melihat detailnya. Nah, sekarang kita melihat daerah yang tertulis di bagian bawah. Artinya monitor yang ada tim ini akan memiliki akses ke daerah ini baik sebagai melalui Forest Watcher Web maupun melalui Forest Watcher Mobile. Tidak ada batasan mengenai seberapa banyak area yang bisa dihubungkan dengan tim kita akan. Tapi tolong diingat, kalau memiliki terlalu banyak area, artinya lebih banyak data yang perlu kita transfer ke alat mobile kita. Jika Bapak Ibu menggunakan Forest Watcher Mobile, secara umum kami merekomendasikan jangan lebih dari 5 sampai 10 area untuk dimasukkan. Sebagian sedikit area yang kita ada seperti semakin cepat maka alat mobile kita akan bisa mensinkronisasi datanya. Nah, sekarang akan mengundang saya kalian untuk menjadi monitor di tim baru kita. Jadi saya tinggal tambahkan add monitor dan kita lihat ada layar, nanti kita masukkan alamat emailnya. Alamat ini harus sesuai dengan alamat kita gunakan untuk menggunakan akun MyGFW. Jika si user tidak punya akun MyGFW, kita bisa undang dia dan nanti kita tunggu sampai dia menerima, dan kemudian kita berikan akun MyGFW untuk dia. Dan perlu catat, dalam versi sebelumnya Forest Watcher penggunanya akan menerima notifikasi email bahwa mereka diundang ke sebuah tim. Itu tidak lagi seperti itu. Sekarang si dia pengguna akan melihat invitasi tim ketika dia masuk ke Forest Watcher Web atau Forest Watcher Mobile-nya. Di sini saya akan menulis alamat email Colin dan menekan tombol add. Nah, sekarang kita ngelihat alamat address Colin yang telah terkirim di bagian monitor dengan status dia diundang.
Mari kita lihat sekarang seperti layar Colin seperti apa tampilannya pada Forest Watcher Mobile dari perspektif sang monitor. Hai, saya Colin dari Forest Watcher Team dan saya akan menunjukkan seperti apa tampilan dari perspektif monitor pada Forest Watcher Mobile-nya. Saya ingin pertama bilang hai sebelum saya lebih lanjut tentang demo ini, tapi sekarang saya akan mematikan kamera saya supaya Bapak bisa melihat layar dengan lebih mudah. Saya sudah sign up untuk akun MyGFW saya dan saya juga login untuk Forest Watcher Mobile pertama kali karena saya tidak punya daerah yang ingin tertarikan di akun saya, maka aplikasi meminta saya untuk cetakannya. Tapi Tania sudah bilang bahwa diberikan saya sebuah undangan untuk bergabung sebuah tim monitoring baru yang sudah mulia area yang terkait dengannya. Maka saya akan tap skip bagian ke atas, saya lewatkan terus, nanti kita lihat di layar ini bilang bahwa semua fitur-fitur baru itu sudah diupdate, tapi saya akan terus mencet continue saja. Nah, sekarang saya masuk layar utamanya. Setiap saya sign in, Forest Watcher akan secara otomatis mensimpan data yang ada, sinkronis data yang ada, tapi saya memastikan saya menemukan alert dan strategi investasi, saya akan turunkan main screen untuk menciptakan sinkronisasi baru. Sebuah loading bar muncul untuk mendengar saya melakukan progress, dan setelah berapa bulan, maka setelah berapa saat, sinkronisasi selesai. Saya lihat ada catatan dari tim tombol bawah tim bahwa saya diundang untuk bergabung tersebut. Maka saya tekan tombol tim tersebut yang membuat saya masuk ke layar tentang semua undangan-undangan terbuka untuk saya. Saya akan buka pada tombol Forest Defender. Saya tap, saya lihat detail, serta masuk juga nama monitor, serta nama manajer yang ada, dan memencet gabung dengan tim di bawah. Join the team. Kemudian saya konfirmasikan. Saya lihat saya telah berhasil bergabung dengan tim ini. Dan jika saya kembali kepada layar utama, saya mesti lihat aplikasi secara otomatis telah mensinkronisasi lagi, sehingga saya dapatkan akses ke data tim baru saya. Berapa saat kemudian ketika sinkronisasi selesai, saya bisa men-tap tombol area untuk melihat kembali bidang area saya. Seperti Forest Watcher Web, kita akan lihat di layar ini daerah yang termasuk jadi dua bagian. Area yang saya ciptakan muncul di bagian atas, dan area yang terkait dengan tim saya akan muncul di bagian bawah. Saya hanya punya satu tim area, karena itu satu saya lihat sekarang. Tapi saya lihat saya klik tim area, saya nggak bisa peringatan deforestasi dalam sebulan terakhir. Sekarang saya tahu alert mana yang perlu saya prioritaskan. Saya akan tunggu maka informasi lebih lanjut. Mari kita kembali ke Tiana dan Forest Watcher Web-nya. Hai, ini Tatiana lagi, dan kita kembali Forest Watcher Web. Kita setelah melihat bagaimana semua berlanjut tergantung di layar monitor. Dan sekarang saya akan matikan kamera supaya kita bisa fokus pada demo. Segera mengingatkan kita sudah di halaman tim, saya akan refresh untuk melihat apakah Colin telah menerima undangan saya. Baik, seperti dia sudah, karena statusnya dianggap sudah confirm. Satu hal yang perlu dicatat bahwa Colin menggunakan akun email ini, tapi memakai nickname yang berbeda. Tapi tetap saja ini akun Colin. Berikutnya saya ingin memberikan sedikit arahan dan memberi pertanyaan pada Colin apa yang perlu difokuskan. Untuk ini saya melakukan fitur baru namanya assignment. Assignment mungkin kita memspesifikasikan apa yang perlu diperhatikan oleh si monitor, perlu diselidiki, dan di sini kita mengeksplor dengan ada tombol yang ada di bagian atas. Halaman monitoring terdiri dari 3 sub halaman yang bisa kita lihat di bagian atas di sini. Yang pertama untuk halaman investigasi dan untuk melakukan tugas analisis untuk daerah tertentu. Yang kedua merupakan halaman laporan untuk kita menyerahkan laporan dari lapangan. Sebenarnya dia laporan berupa dokumen yang merangkum data lapangan. Dan tugas lapangan penugasan merupakan untuk penugasan baru. Untuk menciptakan penugasan baru, saya akan ada di halaman investigasi. Untuk mulai, saya akan menemukan teman area tim saya. Dalam hal ini, saya tertarik dengan Puerto Maldonado, karena itu saya mengklik untuk melihat lebih mendetail tentang hal ini. Dan seperti kita lihat, kita sudah sampai ke lokasi yang ada di peta ini, dan saya juga bisa melihat ukuran daerah tersebut, jumlah laporan yang ada, dan tim-tim yang terkait dengan ini, serta itu ada di bagian kiri. Berikutnya saya klik mulai investigasi, dan itu akan melakukan tentang pemeriksaan deforestasi setelah peringatan kebakaran di daerah tersebut. Tapi kalau lihat lebih ke bawah, di sini nanti kita bisa mengubah drop down menu per 1 bulan, per 2 bulan, atau per 6 bulan. Jadi saya tertarik untuk melihat data 6 bulan terakhir, saya klik 6 bulan, opsi 6 bulan. Lingkaran pink mengindikasikan kelompok orang-orang yang ada terkait dengan peringatan, dan itu saya zoom untuk mulai investigasi saya di sini. Saya tertarik daerah ini khususnya, sehingga saya akan terus zoom in terus. Sepertinya saya akan mulai penugasan saya di sini, dan saya akan mulai dengan mengklik tombol create new assignment buat penugasan baru.
Dan ketika di sini saya dipresentasikan dengan pilihan. Yang pertama adalah memilih satu atau lebih dari peringatan dan bisa lakukan langsung dengan peta di sini, atau bisa juga klik lokasi di peta atau juga mengupload file save. Untuk ini saya akan mengklik salah satu peringatan deforestasi sini dan kemudian saya melihat tombol peringatan untuk ke bawah. Berikutnya saya akan menekan tombol untuk tekan penugasan untuk memulai penugasannya. Di sini saya bisa memberikan lebih banyak informasi untuk monitor saya, saja tingkat prioritas besar, tinggi atau rendah, atau kita biarkan saya sementara ini biasa saja. Kemudian saya bisa spesifikasi tim monitor mana yang aku harus menerima penugasan ini dengan memasukkan kata out monitor. Dengan default saya akan terima penugasan, tapi saya juga bisa memilih tim atau monitor untuk menerima lebih dari satu. Dalam sini saya akan memilih diri saya, dan saya memilih juga saya dan Santos, merupakan nama panggilan dari si Colin untuk akunnya dia. Jadi dia akan menerima juga penugasan ini. Saya akan klik tombol kembali, dan saya ingin saya bisa menemukan catatan tambahan untuk Colin. Saya juga bisa memilih satu atau lebih template laporan kegiatan monitor ini untuk dia pulihkan kalau dia menyelesaikan penugasannya. Template ini yang biasa kita gunakan untuk membuat laporan menurut saya berikan sebagai opsi default, tapi jika tertarik dengan template laporan kami, Bapak Ibu silakan saja mengunjungi halaman Hub Center kami untuk informasi lanjut. Dan akhirnya saya klik untuk tombol selesai, complete, maka penugasan ini seperti telah berhasil saya bikin untuk halaman ini, dan saya bisa mereview informasi tambahan tentangnya. Jika saya ingin melihat semua penugasan saya bisa kembali pada halaman investigation page. Jadi saya klik pada tombol ini, back to investigation, dan saya akan langsung pada halaman penugasan assignment page. Jadi segala macam bentuk penugasan baru yang barusan kita bikin akan muncul sebagai status terbuka, open. Dan sekarang kita siap untuk kembali ke Colin untuk melihat seperti apa tampilan Forest Watcher mobile-nya dia sebagai seorang monitor. Hai, sekali lagi, sekalian di sini pada Forest Watcher Mobile saya login dengan akun yang saya ciptakan untuk nama pemonitoran Jaden. Dan Tatia sudah selesai mengerjakan penugasan selesai. Mari kita lihat bagaimana kita melihat penugasan tersebut dan menyelesaikannya dalam Forest Watcher Mobile. Saya matikan dulu kamera supaya kita bisa fokus pada layar saja. Saat tadi saya sudah pull down on screen untuk mensinkronasikan data saya, dan saya lihat ada catatan pada tombol penugasan. Saya ada penugasan yang belum incomplete atau belum selesai dilakukan. Saya pencet tombolnya, kemudian saya lihat itu terbuka assignment. Saya tap assignment baru, new assignment, untuk melihat detailnya. Contohnya, saya bisa lihat daerah yang terkait dengan ini, koordinatnya, dan catatan-catatan yang tantanya berikan ke saya. Jika karena saya tidak bisa melakukan penugasan ini sekarang, saya bisa memberitahukan manajer saya dengan mencet mark as on hold tombolnya dan kembali ke layar ini untuk menyelesaikannya. Terus sekarang ini saya akan pencet start assignment yang akan buat kita sebuah peta menunjukkan saya di mana di daerah yang tertarikan, di mana assignment diberikan. Saya bisa menggunakan spread gesture pada layar untuk bisa di close, zoom in lebih dekat. Nah, di sini saya bisa menggunakan Forest Watcher seperti saya biasa lakukan. Saya bisa tap segala macam bentuk peringatan untuk mendapatkan informasi lanjut. Saya bisa melacak rute saya melalui GPS dengan menekan pencet play. Kemudian saya bisa menciptakan laporan dengan ketika saya sampai tunggu saya. Dalam hal ini saya menciptakan pencet tombol baru untuk buat laporan baru. Mencet tombol kiri untuk buat laporan baru. Saya cepat saya akan menyelesaikan laporan ini. Dan kemudian akan mereview rancangan laporan ini. Akhirnya saya bisa tap tombol send untuk menyelesaikan penugasan ini. Di sini penugasan sudah selesai. Bisa lihat bahwa pesan laporan dikirim sudah selesai. Tapi saya bisa menciptakan laporan tambahan jika saya mau. Misalnya, saya bisa menciptakan peringatan dan menciptakan laporan terpisah untuk itu. Semua laporan yang saya ciptakan untuk sesi ini akan terkait dengan penugasan ini. Ketika nanti saya keluar dari layar, saya tidak lagi memiliki akses terhadap penugasan ini. Sekarang itu sudah selesai, ya kan? Saya akan pencet tombol balik untuk kembali ke layar assignment. Saya lihat bahwa penugasan saya sudah nggak ada lagi. Mari kita kembali ke sana untuk seperti apa tampilannya pada Forest Watcher Web. Saya sini, mari kita lihat tentang penugasan Colin yang selesai tadi di Forest Watcher Web. Dalam halaman penugasan, saya perlu merefresh melihat seperti apa ada pembaruan status di penugasan. Sepertinya penugasan terakhir sudah dianggap selesai. Ya, itu bagus. Dan saya bisa laporannya pada menu keduanya
untuk melihat laporan yang telah diserahkan. Saya melihat bahwa Colin dengan nama panggilan Jaden-nya telah melaporkan laporan untuk daerah ini, dan maka saya klik untuk laporan view button untuk melihat detailnya. Seperti saya menurun ke bawah, saya melihat semua detail-detail yang kalian berikan untuk laporan ini. Jika saya ingin mengekspor laporan ini, saya bisa klik tombol label ekspor pada bagian kanannya. Pertama, saya akan pilih jenis filenya. Nah, ada beberapa opsi di sini. Jika saya tertarik untuk menciptakan sebuah peta geospasial, dan saya dapat memilih laporan ini sebagai GeoJSON atau bentuk atau shapefile. Tapi sekarang saya tertarik untuk mengirim laporan ini kepada rekan saya melalui email, maka saya pilih PDF. Berikutnya saya punya opsi untuk tidak memasukkan hal-hal tertentu di laporan tersebut. Saya ingin melindungi identitas dari pemonitor saya akan klik tombol nama. Jadi saya pilih ada 3 opsi bagaimana mengakses laporan ini yang diberikan sebagai file zip. Opsi defaultnya atau mendownload langsung, tapi saya juga bisa mengirimkan linknya saja atau pada email tertentu, atau menciptakan link yang dapat berbagi dan kemudian tinggal di copy dan paste saja. Saya anggap sebagai default saya anggap selesai untuk mendownload laporan ini ke komputer saya. Browser akan menunjukkan lokasi dari zip filenya, dan saya akan open dan saya akan melihat kemudian sebagai laporan PDF. Saya mereview semua informasi yang diserahkan sebelum saya kirimkan kepada rekan saya, dan ini sepertilah tampilan laporan tersebut dalam versi PDF-nya. Nah, ini sudah selesai dari demo kita untuk fitur manajemen tim baru untuk Forest Watcher, tapi silakan mengunjungi Hub Center untuk mendapatkan bahan latihan tambahan. Terima kasih banyak telah menonton. Ya, terima kasih banyak Tatiana dan Colin atas gambaran umum yang bagus tadi. Saya banyak hal yang perlu kita perhatikan, dan kalau itu dengan webinar ini nanti ada rekamannya dan ada aksesnya juga, Bapak Ibu bisa melihat lagi kembali, dan semoga itu bisa memberikan sebuah gambaran umum tentang fitur-fitur baru serta kapabilitas yang ada. Nah, sekarang saya akan mengundang Bapak Ibu semua dari para pengguna kita yang telah menggunakan Forest Watcher dalam pekerjaan mereka. Kita memiliki hubungan cukup besar dengan beberapa dari mereka. Kedua pembicara tersebut akan bicara tentang bagaimana mereka menggunakan Forest Watcher ini, hambatan-hambatan mereka hadapi, dan bagaimana kita menggunakannya, dan apa yang membuat mereka semangat dengan fitur-fitur baru ini. Pertama-tama saya akan memberikan kesempatan Bapak Horifasi untuk bicara sedikit pada Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana dia menggunakan alat ini. Organisasinya namanya AMPA, dan Hohe akan melakukan presentasi dalam bahasa Spanyol. Jadi Bapak Ibu bisa ingin memilih bahasa Inggris untuk bisa mendengarkan interpretasi dalam bahasa Inggrisnya. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak telah berada di sini. Terima kasih banyak juga kepada Forest Watcher atas undangan ini. Saya juga terima kasih untuk berbagi pengalaman saya dalam menggunakan aplikasi ini. Nama saya dari Peru. Nama saya Joro Facin, saya dari Peru. Saya bekerja di daerah yang terkait dengan Amazon. Saya bekerja untuk APA, nama organisasi lokal, dan kami bekerja untuk melestarikan warisan alam kami serta sumber daya alam kami, dan kami telah bekerja di sini lebih dari 20 tahun untuk melindungi lahan hutan tersebut, dan kami telah melakukan 4 program utama. Saya bekerja langsung dalam bidang konservasi serta monitoring daerah AMPA, di mana kami menciptakan serta mendukung pengelolaan daerah-daerah serta kegiatan-kegiatan pelestarian, dan kami juga memiliki 3 program lainnya. Kami juga merupakan bagian dari sebuah jejaring kerja untuk pelestarian yang bersifat sukarela dan berbasis komunitas di daerah San Martin, secara khususnya yang merupakan bagian dari Amazon, di mana kami memiliki lebih dari 50 inisiatif, di mana kami coba melestarikan hutan yang ada di daerah tersebut, dan saya juga menjadi bagian dari sebuah jejaring kerja nasional yang lebih besar, namanya Amazonia Kelake, merupakan kelompok yang terdiri dari 80 inisiatif yang ada di tingkat nasional, dan juga berada di Peru, berkantor di Peru. Jadi, nah, bagaimana saya menggunakan Global Forest Watch ini?
Kami telah bekerja sejak 2017 dengan Forest Watcher. Kami telah menjadi penerima manfaat dan mendapatkan donasi dari Global Forest Watch GFW, dan melalui mereka lah kemudian kami dapat mengembangkan strategi-strategi untuk monitoring hutan dan membantu pihak otoritas lokal serta penduduk di tingkat masyarakat. Kami melibatkan semua pihak-pihak terkait, pemangku kepentingan. Misalnya kami bekerja dengan instansi lingkungan hidup dan instansi pelestarian hutannya, sehingga kemudian kami dapat mengidentifikasi segala bentuk keluhan dari dari keluhan masuk dari pihak-pihak terkait ini. Dan dari sinilah kami menggunakan alat-alat Forest Watcher ini untuk melatih para pemonitor lokal dari berbagai komunitas yang ada, dan juga pada teknisinya dari berbagai institusi terkait yang bekerja di bidang ini, misalnya dari kantor lingkungan hidup atau kantor kehutanan, dan mereka semua dengan senang hati menerima ini semua. Kami memberikan mereka pelatihan supaya mereka tahu cara menggunakan tools ini, dan ketika mereka sedang mengawasi dan menerima informasi masuk, dan ketika mereka dan bagaimana mereka perlu menghadapi komplain-komplain yang masuk di situs yang ada. Mereka kemudian bisa melakukan update melalui Forest Watcher ini, tapi tantangan bagi kita adalah karena kita perlu memahami Forest Watcher ini dan disesuaikan dengan pekerjaan kami, maka kami perlu memasukkan mereka dalam sistem kami, sistem pengawasan, sistem monitoring kami, untuk membuat semua pengguna ini sadar dan tahu. Jadi kita perlu mengkonsolidasi jejaring kerja kami. Karena itu penting bagi kami untuk dapat mengidentifikasi siapa saja yang akan mengambil tanggung jawab baru untuk kegiatan monitoring dari daerah-daerah hutan yang ada, dan kami perlu membantu mereka untuk kemudian dapat mereka kontribusi dengan informasi yang dapat mereka berikan, sehingga dengan demikian kami dapat bisa menerima serta menerima segala macam komplain serta mengelola data yang a masuk. los usuarios y a los socios con los que trabajamos. Kami juga akan melakukan kerjasama dengan para pengguna dan para mitra kami. Karena itu saya sebutkan bahwa itu tantangan bagi kami adalah ketika kami punya jaringan yang ada, kita perlu kasih mereka peralatan nih kalau ada jaringan, ya kan? Tapi saya rasa update juga membuat kita lebih baik dalam merencanakan kegiatan-kegiatan kami, dan semua kegiatan monitoring dan pengawasan itu akan lebih baik dapat diatur untuk mengawasi daerah-daerah yang mengalami deforestasi nantinya. Saya bisa sampaikan tentang praktik-praktik terbaik yang muncul yang telah dilakukan dalam menggunakan tools-tools ini, khususnya dalam pekerjaan kami, khususnya dengan yang melibatkan mitra serta otoritas lokal yang ada. Saya bisa ceritakan di situ. Jadi teknologi benar-benar menghubungkan dunia, dan kami bisa menjalin hubungan dengan anak-anak muda ini. Anak-anak muda ini loh yang lebih jago dalam menggunakan teknologi, dan mereka lebih tahu tentang teknologi ini, dan mereka bisa memberi dukungan kepada para tetua-tetua yang ada, membantu tersebut untuk dapat melakukan kegiatan pengawasan ini, karena mereka lah lebih mudah memahami tentang informasi-informasi baru serta fitur-fitur baru yang muncul dari aplikasi ini. Kami merasa kami tidak akan dapat mendapatkan keuntungan dari alat baru ini kecuali kalau kami bekerja bersama-sama dengan baik dengan pihak otoritas yang ada, dengan pihak ormas yang ada, dengan LSM serta masyarakat lokal. Tapi kita yang di lapangan, di hutan, merupakan mereka yang berada di garis depan untuk mempertahankan hutan-hutan ini. Pelajaran lainnya yang didapatkan adalah untuk dapat
mengembangkan bahan-bahan materi-materi pendidikan yang dapat mudah digunakan oleh mereka di tingkat masyarakat sehingga mereka paham tentang istilah-istilah, terminologi dengan jargon-jargon yang sebenarnya cukup rumit bagi mereka ya kan? Dan supaya nanti itu bisa lebih dipahami dengan baik oleh mereka sehingga lebih mudah di mereka cerna sehingga mereka dapat menggunakan alat ini dalam situasi yang real dengan kejadian apa yang terjadi di hutan. Dan kemudian pelajaran terakhir yang saya dapatkan juga saya percaya teknologi ini adalah hanya sekedar alat. Teknologi ini tidak dapat bilang pada kita siapa yang melakukan apa. Teknologi juga tidak bisa mengatasi komplain kita untuk misalnya ada perubahan pada daerah yang sedang kita lindungi tersebut. Dan karena itulah kami percaya bahwa kita perlu memiliki strategi yang benar-benar mempertimbangkan penggunaan alat ini seperti apa. Karena itulah yang ingin saya sampaikan sekarang pada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir di sini dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak atas presentasinya dan senang sekali mendengarkan bagaimana kita juga belajar banyak dari versi Forest Watcher sebelumnya. Semoga fitur-fitur baru membuat pekerjaan lebih dinamis lagi ya kan. Sekarang saya serahkan kepada pembicara berikutnya dengan slide berikutnya. Slide berikutnya silakan. Kita akan dengarkan dari Bapak Lukman dari Yayasan HK. Silakan Pak. Slide berikutnya mohon. Pak Lukman akan cerita bagaimana HK telah menggunakan Forest Watcher dalam pekerjaan mereka dan berbagi juga pembelajaran dapatkan serta juga peluang-peluang yang muncul dari sana. Karena itu saya mengundang Pak Lukman untuk silakan bercerita pada kami bagaimana penggunaan Forest Watcher di tempat Bapak. Silakan Pak. Okay, thank you for this precious opportunity. Thank you, sir. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sangat berharga sekali. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Sabala. Hai semuanya, senang bertemu dengan semuanya. Nama saya Lukman, mewakili Yayasan HK. Kami merupakan LSM lokal di Aceh, Indonesia, yang berfokus pada membantu serta melindungi serta melestarikan ekosistem kami. Tempat terakhir di dunia ini di mana orang hutan, gajah, harimau, serta monyet kera bisa hidup bersama saya. Mungkin bagian dari tim JS dan tugas pertama saya untuk memonitor deforestasi menggunakan pengamatan satelit serta menggunakan data-data dari Global Forest Watch juga. Hari ini saya ingin berbagi cerita kami tentang menggunakan Forest Watcher ini. Slide berikutnya. HK menjadi salah satu organisasi pertama-tama yang mengakui tentang Forest Watcher. Pada 2017 kami mencoba melakukan program beta testingnya dan kami memperkenalkan dan serta menerapkannya dengan tim internal kami dan kemudian di daerah kepada forum konservasi loser atau kami kenal dengan nama FKL yang merupakan salah satu mitra kami yang memiliki banyak tim-tim monitoring di sana. Slide berikutnya. Ya. Di tahun-tahun berikutnya, sampai sekarang, kami masih terus mendiseminasikan penggunaan Forest Watcher serta Global Forest Web ini yang didukung dengan sebuah program grant yang ada dan banyak mitra seperti dengan FMU, National Park, pemerintah, dari polisi, penegak hukum, dari LSM, jurnalis, serta para masyarakat lokal. Secara total ada lebih dari 1.200 peserta yang telah kami latih. Mayoritas dari pesertanya baru saja mengetahui tentang Forest Watcher pada saat tersebut. Tapi sekarang mereka sudah cukup lama, mereka sudah tahu data tentang hotspot atau fire atau kebakaran. Tapi untuk deforestasi mereka baru tahu kalau data itu ada dan dapat diakses melalui smartphone mereka. Slide berikutnya. Ya, ketika kami melakukan pelatihan Forest Watcher bagi para polisi di Aceh,
mereka suka alat ini. Selain membantu untuk dengan data peringatan deforestasi, Forest Watcher juga dilengkapi dengan pelacakan lapangan yang dapat membawa mereka ke titik di awal di mana mereka, karena mereka pernah mengalami pengalaman tidak mengenakan, mengalami kesesat ketika kembali dari hutan. Slide berikutnya. Tapi dalam perjalanan kami juga mengalami tantangan. Sejauh ini berapa tempat di daerah Aceh penggunaan pekerjaan berbasis smartphone itu tidak terlalu dikenal. Hampir semua orang memiliki smartphone, tapi mereka memiliki terbatas karena kapasitas yang minimumnya, atau misalnya tidak adanya kompas atau memori yang hampir penuh, RAM-nya kecil, dan karena itu kami dilatih juga memberikan smartphone kepada instansi terkait yang dapat digunakan khusus untuk Forest Watcher ini. Dan berikutnya, kami juga sepertinya sama seperti yang dilakukan di daerah di mana Bapak Ibu sendiri bekerja, di mana inisiatif dari keinginan orang untuk bisa mau menggunakan teknologi terkini seperti Forest Watcher ini masih rendah keinginan. Karena itu untuk mengatasi masalah ini dan dengan dukungan dari program hibah yang ada, kami terus melakukan pelatihan yang dan memberikan bantuan berkelanjutan. Slide berikutnya. Forest Watcher merupakan alat yang sangat kuat dan berguna, dan malah ada sistem pelaporannya. Dalam prakteknya kami juga menggunakan serta memperkenalkan alat-alat navigasi lainnya seperti Avanzamat serta mapping yang biasa banyak digunakan, Mappineer serta Avanzamat banyak digunakan para pengawas hutan di Aceh, dan alat-alat ini saling mendukung. Kalau ada alat yang nggak bisa digunakan terus karena kita sedang offline, tapi data yang paling berguna adalah hanya terdapat dilihat di Forest Watcher. Itu data yang paling berguna ada di sana. Slide berikutnya. Dan di dalam pekerjaan rutin kami, biasanya kami memvisualisasikan hasil pemeriksaan data ground check dari lapangan dengan melalui Google My Maps, sehingga kita bisa memasukkan foto-foto dan data-data base-nya. Kami juga bisa melapiskan data tersebut, data field track-nya, dan memberikan peringatan tentang fungsi-fungsi orang atau deforestasi yang terjadi yang dapat dideteksi. Sehingga tim tersebut di kantor bisa kemudian melihat apakah tim di lapangan bisa mengunjungi lapangan lokasi tersebut atau tidak. Kami tahu dan buat Google My lebih besar, jadi kami bisa mendapatkan data-data GFW serta data kami sekarang. Jadi kami belajar terus bagaimana tanggal ini, dan kami coba menggunakannya dalam sistem kami nantinya. Slide berikutnya. Nah, bagaimana Forest Watcher ini akan mendukung pekerjaan kami? Kami sangat bahagia bahwa Forest Watcher ini tidak berhenti untuk berkembang. Kami terus mengikuti update-update yang ada di Forest Watcher. Dalam versi yang awalnya, tidak mudah untuk mengupload daerah ketertarikan kami atau bikin tim atau template-nya. Tapi Forest Watcher yang fitur yang baru ini lebih stabil. Banyak fitur-fitur yang menarik yang telah seperti yang saya jelaskan sebelumnya, sangat mudah sehingga untuk menciptakan tim, bahkan untuk pendidikan yang sudah advance, untuk kegiatan pendidikan, sehingga membuat kegiatan monitoring hutan menjadi lebih mudah juga. Kita bisa menggunakan seorang pengawas, sehingga nggak perlu single watchers dan nggak perlu bawa kompas atau alat GPS, dan tim di lapangan kami bisa menggunakan peringatan dari deforestation itu lebih cepat, dan itu dia update per minggunya daripada harus menunggu dari data dari lapangan yang biasa perlu dilakukan per bulannya. Ya, saya rasa itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berhasil. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Lukman atas presentasi yang bagus sekali, dan senang sekali melihat bagaimana Forest Watcher ini telah diuji cobakan dari versi originalnya. Sekarang Bapak semangat untuk menggunakan versi yang baru ini. Jadi sekali lagi terima kasih banyak pada semua pembicara sini telah memberikan presentasi yang bagus sekali, memberikan kita gambaran seperti apa yang dapat dilakukan Forest Watcher baru ini. Kita lihat ada beberapa pertanyaan muncul, tapi sebelum kita melakukan Q&A, saya akan serahkan kepada Tatiana dari tim saya untuk memberikan kesimpulannya dan juga beberapa tips-tips serta penggunaan berikutnya.
Hai semuanya, saya Setiana di sini. Sebagai kesimpulan, ini di sumber-sumber daya berikutnya dapat berguna, mungkin bisa saya tunjukkan sekarang. Jadi, bersama dengan fitur-fitur baru yang ada sini untuk dengan Forest Watcher ini, kami juga menerbitkan tutorial yang baru serta yang dapat ditemukan di Help Center, dan nanti juga akan memberikan link-link terkait dengan alat tersebut, dan Bapak Ibu sebelumnya webinar-webinar yang sebelumnya, sebelum webinar ini juga bisa dilihat kembali untuk melihat kembali pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Dan ini sebuah tempat awal yang bagus untuk memulai. Kalau Bapak Ibu punya pertanyaan secara khusus tentang proses atau nggak tahu harus bagaimana tentang Forest Watcher ini memulai seperti apa, ya silakan saja ke halamat ini, ketika pertanyaan atau umpan balik atau melaporkan bugs, silakan kontak us atau email kami langsung di forestwatcher@wri.org, atau juga Bapak Ibu silakan mengunjungi community forum dan bertanya di sana atau memberikan umpan balik. Banyak dari penggunaan kami juga sudah menggunakan sebagai Forest Watcher ini, dan mereka pasti dengan senang hati jika Bapak Ibu punya pertanyaan kepada pihak komunitas mereka, saya pasti senang menjawab. Saya juga ingin beritahukan bahwa kami akan melakukan tema forum-forum komunitas Forest Watcher pada Juni dan Juli, dan nanti kita akan bicara lebih banyak tentang praktik-praktik terbaik serta tips-tips serta update terkini tentang Forest Watcher. Jadi semua akan satu hal biasa kita pelajarin dan muncul di sana, dan kami juga akan mendorong para pengguna untuk memposkan cerita-cerita bagaimana mereka menggunakan Forest Watcher, supaya nanti kita semua pasti ingin belajar satu sama lain, ya kan? Jika Bapak Ibu ada menghadapi tantangan atau berhasil di lapangan dalam menggunakan Forest Watcher, dengan demikian kita bisa belajar sebagai semua komunitas untuk mengatasi tantangan yang ada. Jadi karenanya silakan untuk terus melihat kesempatan posting-posting yang ada, yang nanti akan mulai per Juni nanti. Saya juga ingin mengingatkan Bapak Ibu untuk mengisi survei webinar ini pada akhir webinar ini. Umpan balik Bapak Ibu sangat berguna untuk kami, karena kami akan terus juga memperbaiki aplikasi ini. Dan inilah sesuatu yang pasti sangat berguna karena membantu kami memahami bagaimana pengguna menggunakan aplikasi ini. Dan jika Bapak Ibu menghadapi permasalahan dan apapun itu juga, kami bisa juga mencoba memperbaiki sebisa mungkin. Saya rasa itu saja sebagai kesimpulan. Nah, sekarang saya serahkan kembali kepada Isabella untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan muncul yang ada dalam Q&A. Great. Thanks, Tatiana. I just want to reiterate. Yeah, so at the end of this webinar, you will see Ya, dari webinar ini kita nanti ada survei akan muncul di layar Bapak Ibu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang kami ingin dengar dari Bapak Ibu sekalian, seperti apa pelaksanaan webinar ini, atau jika Bapak Ibu ingin berbagi reaksinya Bapak Ibu tentang fitur-fitur Forest Watcher, silakan. Karena kita akan terus perbaikan itu kan berdasarkan umpan balik dari Bapak Ibu sekalian, karena kami dengar dari Bapak Ibu sekalian apa yang Bapak Ibu yang perlu kami lakukan untuk bisa memperbaiki apa kami tawarkan di sini. Kalau itu silakan dikirimkan saja, dan kalau itu silakan juga kirim lengkapi survei ini. Nah, demikian mari kita ke slide berikutnya, dan kita buka kesempatan untuk Q&A-nya. Dan kita sudah menemukan banyak pertanyaan di chat tersebut dari semua tim juga mencoba menjawab ini. Ada yang akan beberapa yang kita jawab langsung, dan bersama dia ada beberapa pembicara, silakan nyalakan kameranya saja. Dan bersama kita juga ada Kisnan Munjaya dari HK Foundation, Agung Nurjaya, merupakan koordinator. Terima kasih banyak telah bergabung. Ya, semoga sekarang akan memoderator pertanyaan jawab, dan kita lihat dengan yang pertama kali muncul di chat, ya kan. Di sini ada pertanyaan terkait dengan apakah WRI atau GFE menggunakan hasil dari yang data dikumpulkan dari Forest Watcher untuk meningkatkan algoritma pendeteksi satelit secara real time? Colin, ada mau jawab pertanyaan ini, Pak Colin? Ya, tentu saja. Kami tentu saja ingin menghormati privasi pengguna data, jadi artinya kami tidak menggunakan akses data menggunakan Forest Watcher. Yang perlu catat juga, jika Bapak Ibu menghubungi tim ini dan meminta bahwa akun Bapak Ibu kemudian dihapus, kami dengan senang hati akan melakukan. Jika itu hubungan kami saja di WRI, untuk itu silakan. Ya, baik. Terima kasih banyak, Colin. Dan ada pertanyaan lainnya, yaitu dari Wika Soropin. Dapatkah kita menentukan koordinat sendiri untuk penugasan kita sendiri? Dapatkah kita menentukan? Bu Tatiana mau coba jawab? Ya,
kalau Bapak Ibu menggunakan Forest Watcher Web, bisa masuk ke bagian monitoring di assignment-nya, dan ketika Ibu memilih penugasannya, mengirim monitor ke lapangan, Ibu bisa memilih lokasi per peta atau masukkan file shape-nya. Dengan demikian bisa bukan koordinatnya. Mungkin nggak langsung menulis datanya langsung, tapi melalui shape file. Atau kalau Ibu bekerja dengan akun GFW-nya untuk daerah Ibu, maka bisa masukkan koordinat tersebut yang ingin dilakukan, diperiksa. Iya, jadi jawabannya bisa. Thanks, Tatiana. I see Terima kasih, Tatiana. Saya lihat ada kemudian pertanyaan terkait tentang ini, yaitu apakah ada batasan terhadap area yang dapat dimonitor? Untuk tim manapun juga, kami sangat merekomendasikan kalau bisa jangan lebih dari 5-10 area, dan ini karena semua bisa jadi lambat kalau kita mengupload terlalu banyak untuk area tersebut. Jadi kami sarankan kalau bisa hanya sekitar 5-10 area saja untuk per tim, dan ukuran area tersebut adalah sekitar 2 hektar atau 20.000 kilometer persegi. Bisa lebih sih, tapi untuk itu perlu berpengaruh terhadap kecepatan datanya nanti. Baik, terima kasih banyak, Tatiana. Kami juga ada pertanyaan langsung live lainnya. Jadi bagaimana LSM yang bekerja sama dengan pihak masyarakat seperti di Amerika Tengah bisa gabung dengan inisiatif ini? Ya, terima kasih banyak telah ikut serta. Mau coba jawab pertanyaan, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan tersebut. Kita bekerja banyak LSM dan masyarakat, serta LSM ditekan masyarakat di seluruh Amerika Latin dengan menggunakan aplikasi ini. Saya senang sekali kalau Bapak memang tertarik menggunakannya ini. Yang pertama yang saya sarankan adalah untuk mencoba mengenali diri sendiri dengan alat ini, di-download dulu, dan jika Bapak memiliki pertanyaan atau ada proyek yang kepikiran untuk dapat melaksanakan Forest Watcher untuk komunitas tertentu, silakan saja untuk menghubungi kami dulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada tentang pengalaman yang mungkin Bapak Ibu perlukan di sini. Dan kami tentu dengan senang hati untuk bisa menjawab, tapi silakan saja untuk download dulu, yang tinggal perlu alat mobile saja, udah. Great. Thanks so much, Gabby. We'll take a few other Baik, terima kasih questions. banyak, Gabi. Kemudian ada beberapa pertanyaan lainnya. For anything that we have time for during this Selama kita Q&A. masih ada waktu, setelah untuk Q&A ini, Over on ada juga forum komunitas yang melakukan Forest Watcher juga, ya kan? Mulai bulan depan. Jadi kalau ada pertanyaan yang di sini, nanti akan bisa masuk di chat di sini. Nanti bisa menghubungi kami, dan Forest Watcher akan siap menjawab, membantu. Ada pertanyaan berikutnya terkait dengan seperti lisensi. Apakah kalau kita mendownload dari portal GFW, saya ingin mendownload, memvisualisasi data untuk menunjukkan skala deforestasi yang lebih besar, misalnya untuk waktu 1-2 tahun, bisa nggak dilakukan? Pak Colin mau coba jawab? Iya, pastilah. Sebagian besar data yang di situs GFA bersifat terbuka dan bukan license bersama. Nanti bisa dicek pada panel informasi di situs GFW, coba melihat lisensinya seperti apa. Tapi ya, silakan dicek sendiri langsung. Baik, terima kasih, Colin. Pertanyaan terakhir untuk hari ini, apakah data yang digunakan, apakah data yang dikumpulkan atau bisa dibantukan mengupdate informasi tentang peta? Iya, saya bisa coba itu. Saya hanya sekali menegaskan bahwa kita tidak mengakses data penggunanya untuk menghormati privasi Bapak Ibu. Kami tidak menggunakannya data untuk mengupdate peta, tidak. Dan kalau ingin menghubungi pihak tim dan ingin supaya akun atau data Bapak Ibu dihapus, itu akan kami lakukan. Terima kasih, Kalin, dan dengan demikian maka kita sudah pada akhir dari webinar. Terima kasih telah bergabung hari ini, dan nanti ada rekaman ini, dan bisa dengar untuk beberapa hari ke depan. Nanti kami juga akan bisa sharing tentang file demonstrasi, dan ada pertanyaan silakan hubungi kami lagi melalui email di forum GFW Forum, dan jangan lupa untuk bisa mengisi survei kami setelah webinar ini.
Sebelum itu saya juga bicara tentang webinar kami untuk berikutnya. Nanti ada panel lagi tentang suara-suara perempuan TGFW, dan juga kalau menggunakan web ini juga nanti bisa mendapatkan lebih banyak tentang hal ini. Dan terima kasih banyak telah ikut serta, dan maka saya akan tutup webinar ini. Sampai bertemu lagi. Terima kasih banyak.